guys, balik lagi sama gua Andrew, CMO dari Way.id atau Wear Indonesia. Kali ini gue ditemani oleh Indra dari Via Raven Indonesia. Oke, ada anak pejalan Raven nih. Kira-kira kita mau ngomongin apa nih, Indra? Kita hari ini akan membahas varian ransel dari Via Raven yang bisa jadi referensi teman-teman untuk melakukan perjalanan, traveling maupun mendaki gunung. Oke, pengen tahu tips dan panduannya? Check it out. Sebelum lanjut, jangan lupa klik like, subscribe, dan tombol loncengnya biar travelers nggak ketinggalan update-update atau review perlengkapan active lifestyle, content creator, dan traveling lainnya. Oke, kita ada tas yang pertama ya. Boleh diceritain nggak, Dra? Ini kayak nama tipenya apa dan kayak fitur-fiturnya, dan ini didedikasikan untuk kayak pendaki seperti apa sih? Oke, boleh. Yang pertama kita akan bahas varian dari ransel Via Raven, namanya Kaipak 38 ya teman-teman ya. Kaipak 38 ada dua versi, yang buat cowok dan buat women's. Jadi kalau yang buat women's biasanya ada 38W, di belakangnya ada W-nya. Nah ini ada 4 varian warna pine green, stone grey, navy, dan redwood. Nah ini kita kali ini warnanya pine green. Fiturnya banyak sekali fitur yang bermanfaat, tapi yang paling utama itu bahannya semuanya terbuat dari bahan G1000, salah satu bahan andalannya Via Raven. Bahan G1000 sendiri adalah bahan yang dipatenkan oleh Via Raven dan hanya digunakan oleh Via Raven. Komposisinya terdiri dari 65% polyester dan 35% katun. Nah, bahan G1000 itu terkenal sebagai bahan yang durable atau kuat, terkenal dipakainya tuh tahan lama teman-teman dan tidak mudah sobek. Iya. Artinya kalau misalkan teman-teman pakai ini buat kebutuhan perjalanan seperti mendaki gunung yang hutannya itu masih hutan belantara ya, yang banyak rotan ataupun otomatis pasti kayak bakal kasih lecet-lecet gitu. Betul. Ya. Nah, ini sifat bahannya resist terhadap guratan benda tajam gitu. Okay. Jadi kalau terkena ranting atau terkena akar-akar yang berduri itu masih aman, dijamin aman, tidak akan sobek. Gitu. Itu yang pertama. Jadi bahannya memang durable banget buat pendakian gunung. Termasuk kalau misalkan gunung-gunung yang medannya kerikil kan tajam tuh, ada batuan kerikil tajam. Nah ini ketika teman-teman gesrek atau bergesekan dengan kerikil tajam pun bahannya aman, tidak akan sobek. Makanya kalau kita lihat kalau orang-orang Eropa suka pakai Via Raven tuh sampai quote unquote kayak sampai buluk karena emang saking lamanya ya. Karena emang kita biasa beli carrier ini mesti dipikirin kayak mikirin sebagai investment juga yang akan panjang ya. Tapi kalau untuk pas hujan itu gimana? Kayak misal kalau gerimis masih oke atau gimana? Oke. Nah teman-teman, bahan G1000 sendiri pada dasarnya sudah dilapisi dengan lapisan coating wax ya ketika baru pertama kali beli tasnya. Jadi sebenarnya sifat bahannya sendiri sudah water resistant. Gitu. Cuman kebetulan di Indonesia di iklim tropis curah hujannya kan cukup besar juga ya ketika musim hujan. Jadi kalau misalkan kapasitas hujannya gerimis aja, itu teman-teman tanpa menggunakan cover itu masih aman. Artinya dalamnya itu tidak akan basah gitu. Tapi ketika sudah hujan deras, apalagi intensitasnya lama, teman-teman perlu menggunakan rain cover. Dan jangan khawatir, tas ini sudah dilengkapi dengan rain cover. Oke, jadi udah sepaket. Sudah sepaket, ada rain covernya, itu di atas sini ada. Nanti kita jelasin fiturnya. Gitu. Nah itu keistimewaan dari sisi bahan ya teman-teman. Terus yang kedua, desain ranselnya ini sendiri simple ya teman-teman ya, tidak banyak tali dan tidak banyak ornamen yang bisa dibilang ribet. Unnecessary ya. Iya, ini simple banget dan ini mudah banget, banyak fitur-fitur yang mudah digunakan ketika teman-teman menggunakannya di lapangan gitu. Nah, mungkin kita akan bedah satu persatu ya. Boleh. Ayo kita. Nah, di bagian depan ini yang spesial banget itu ada large front pocket teman-teman di bagian depan. Nah ini biasanya kalau misalkan kita buat naik gunung ini bisa buat nyimpan dari mulai jaket waterproof ataupun setelan raincoat ataupun tenda, matras, flyseat, bahkan sepatu itu masuk di bagian depan. Itu teman-teman bisa masuk di bagian sini dan ini sangat gampang sekali aksesnya karena kantongnya memang besar sekali gitu. Jadi teman-teman cukup tinggal tarik ke bawah itu udah bisa mengakses segala sesuatu yang ditaruh di bagian depan. Nah, biasanya juga kalau misalkan untuk keperluan traveling, teman-teman yang ibaratnya traveling ke tempat-tempat destinasi kota-kota wisata, itu bagian depannya bisa simpan buat pakaian kotor ketika pulang. Jadi di pakaian kotornya bisa dimasukin terpisah di bagian depan. Gitu. Nah, bagian dalamnya ya mungkin bisa bawa oleh-oleh mungkin ya kalau yang lebih ke city traveling. Nah, terus juga di bagian atas ini ada kantung nih di bagian atas, di atasnya. Nah ini biasanya buat, ini udah ada rain cover ya teman-teman ya. Jadi setiap pembelian ransel Via Raven itu sudah dilengkapi dengan rain cover waterproof. Nah terus di bagian atas ini bisa digunakan untuk menyimpan ya seperti mungkin barang-barang yang sifatnya easy to access ya. Kayak contoh misalkan ya entah dompet ataupun
kunci ataupun yang paspor sering diperlukan pas perjalanan kita betul. ya. Gitu. Power bank ataupun mobile phone di dalam. Di dalam juga ada security pocket, jadi teman-teman gak usah khawatir, barang bawaannya tetap aman di bagian atas ini. Gitu. Nah terus di bagian kiri kanannya ada strap. Nah kalau misalkan teman-teman yang hobi mendaki gunung, strap ini tuh bisa digunakan untuk membawa matras tidur atau matras karet maupun tenda teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman bawa tenda yang kapasitas 1% atau 2%, tendanya jangan ditaruh di dalam, supaya di dalam dioptimalkan untuk membawa barang-barang seperti ransum atau makanan atau barang-barang lain. Nah tenda bisa teman-teman gunakan taruh di luar. Jadi tidak memakan space di dalam. Memakan space ya. Betul. Karena ini di bagian sampingnya juga pocket jaringnya ini cukup luas dan bisa digunakan untuk membawa tenda ataupun matras di luar bagian kiri dan kanan. Gitu. Nah, terus di sini di bagian bawah ada trekking pole attachment ya. Jadi kalau misalkan buat bawa trekking pole-nya dijepit di sini dan di strapnya ditampilin di sini dijepit gitu. Oke, sekarang kita mau bahas back panelnya. Nah, ini kalau Fjällräven carrier ini beda-beda ya, Dra? Setiap jenisnya boleh jelasin nggak? Ya, betul. Jadi beberapa varian tipe Transel Fjällräven memang back sistemnya berbeda-beda ya teman-teman. Nah, di video kali ini kita akan coba jelaskan supaya teman-teman mendapatkan pemahaman mengenai back sistemnya yang ada di Transel Fjällräven. Nah, di fitur di Kaypak 38 ini back sistemnya itu kita nyebutnya fixed back system. Artinya back sistemnya hanya ada panel foam seperti ini. Ini terbuat dari mesh foam atau foam dengan bahan jaring, dan ini empuk, dan ini sifatnya fix ya teman-teman, tidak bisa diatur-atur. Artinya Fjällräven menciptakan varian ransel Kaypak 38 ini untuk user dengan tinggi badan ideal 150 sampai 185. Itu bisa menggunakan varian back system ini. Jadi tanpa harus di-adjust, itu sudah fit di badan ukuran 150 cm maupun 185. Oke, gitu. Ini non-adjustable ya guys? Iya, non-adjustable, betul. Oke. Nah, terus ada beberapa perbedaan antara yang versi man dan woman. Oke. Kalau yang versi woman itu si strap shoulder strapnya ini lebih kecil tapi lebih tebal. Oke. Karena menyesuaikan dengan bahu wanita ya. Lebih kecil dari pria, dan ininya dia dibuat lebih tebal supaya lebih nyaman. Dan dari secara kapasitas sebenarnya yang versi woman kapasitasnya lebih kecil 2 liter dari yang men. Jadi secara sepintas mungkin terlihat sama, tapi sebenarnya lebih kecil 2 liter lah, sekitar 2 literan gitu. Nah ini di bagian pinggul sama menggunakan mesh foam, yaitu foam yang berpori. Jadi kalau misalkan teman-teman beraktivitas ketika mendaki gunung dan berkeringat gitu ya, nah si bagian foam ini tuh dipastikan dia mudah kering, menyerap keringat dan mudah kering. Jadi teman-teman bisa tetap nyaman selama pendakian, terutama ya ketika mendaki kan durasinya bisa panjang ya. Kita ketika mendaki gunung bisa 3 sampai mungkin 5 jam berjalan. Nah itu ibaratnya tanpa melepas tas ini dari punggung, itu masih tetap berasa nyaman. Intinya biar nggak lepek-lepek amat ya. Betul, nggak lepek di badan, dan ya kalau lepek jadi nggak nyaman tuh kan ya. Nah ini bisa diserap keringatnya dan cepat kering. Begitupun bantalan ini, di sini ada rongga sedikit untuk sirkulasi udara. Jadi kalau mungkin kita nyebutnya kalau misalnya ngerasa pakai pakaian atau pakai tas tuh kayak nggak gerah lah. Biar nggak ngelengkep gitu ya. Nah nggak ngelengkep betul bahasanya. Karena kan di gunung-gunung tropis kelembabannya tinggi tuh teman-teman. Apalagi kalau teman-teman mendakinya di musim panas ya. Terus di gunung yang mungkin yang terbuka gitu, kena sinar matahari. Nah itu dipastikan back system ini cukup nyaman karena ada sirkulasi udara dan foamnya ini menyerap keringat dan cepat kering. Tuh. Lalu di bagian depan juga strapnya ini ada fitur emergency whistle ya teman-teman. Emergency whistle ini bisa berguna ketika teman-teman dalam kondisi darurat. Misalkan teman-teman terpisah dari rombongan, atau maaf teman-teman mengalami kecelakaan dan teman-teman butuh bantuan, tapi tidak ada orang ketika di gunung gitu. Nah teman-teman bisa meniup fluid ini sebagai safety whistle. Nah itu fitur yang cukup bermanfaat di bagian ini. Lalu tadi kan di sebagian kanan selain strap yang buat naro tenda dan matras, juga bisa membawa air minum. Nah ini air minumnya cukup untuk sekitar mungkin botol 1 liter lah ya, botol 1 liter. Betul. Itu di bagian kanan ada kantung jaring buat membawa minum. Terus di bagian dalamnya juga ada ini ya teman-teman, kantong buat hydration bladder. Hydration bladder. Iya, nah itu nanti selangnya bisa keluar dari sini. Jadi teman-teman bisa membawa hydration di dalam maupun membawa botol minum di luar. Gitu.
Kalau kurang lebih itu saja kalau untuk fitur Kaipak 38, dan tas ini bisa dibilang saat ini best selling di market Indonesia. Penggunanya banyak kan dipakai untuk mendaki gunung dan juga traveling. Oke. Jadi para traveling traveler in general juga iya, masih traveling kepake general ya? masih bisa dipakai, betul. Oke. Nah ini biasanya kalau teman-teman dari WIA tuh suka nanya kayak kalau saya cuman ke gunung A yang tinggi sekian, kayak boleh nggak based on kayak gunung kira-kira aja. Sebenarnya ini kayak pasnya nih gunungnya yang ketinggian berapa sih, terus kayak berapa malam misalnya, biar kebayang gitu. Oke. Untuk ransel varian Kaipak 38 ini sebenarnya kebutuhannya untuk perjalanan untuk mendaki gunung 3 hari 2 malam. 3 hari 2 malam. Tapi kalau untuk perjalanan kayak city traveling gitu ya, atau ke tempat-tempat kota wisata, itu bisa buat seminggu. Buat seminggu. Ya, Kenapa tuh bro? betul. Kok bisa beda jauh? Karena kalau misalkan kita ke gunung kan biasanya teman-teman bawa tenda, bawa ransum makanan, dan bawa kompor, dan itu sleeping bag. Jadi sudah ibaratnya kapasitas tasnya memang sudah hanya memenuhi untuk kebutuhan trip perjalanan 3 hari 2 malam. Itu biasanya bisa ke gunung-gunung yang mungkin di ketinggian 3.000 lah, 3.000 meter lah. Dengan trip 3 hari 2 malam idealnya gitu. Nah tapi kalau teman-teman perjalanan wisata, misalkan ke Bali, ke Lombok, ataupun mungkin juga ke luar negeri, ini bisa mengakomodir kebutuhan sampai dengan 1 minggu perjalanan. Betul, jadi tas ini bisa dipakai buat mendaki gunung maupun buat traveling gitu. Kalau buat mendaki gunung idealnya 3 hari 2 malam, buat traveling bisa sampai seminggu. Oke, jadi again mungkin kalau teman-teman taunya Via Raven itu brand yang gunung banget, sebenarnya enggak juga ya bro. Enggak, ya. betul. Kayak travel in general, lu ke Bali, ke Lombok, kalau emang lu ngerasa pas nih, yang penting nih back panel sistemnya ya bro ya. Kalau emang betul. udah ngerasa pas, memang sesuai dengan postur lu dan kayak bentuk badan lu, why not gitu. Betul. Jadi bisa jadi pilihan tepat juga bagi teman-teman yang hobi traveler gitu, nggak cuma buat mendaki gunung. Gitu. Oke, sekarang kita tas kedua nih bro, langsung aja jelasin. Oke teman-teman, kali ini tas kedua dari Via Raven kita punya ransel dengan tipe Abisko Freelove 45. Nah ini dari segi kapasitas sedikit lebih besar dari yang carrier sebelumnya, Kaipak 38. Dan fungsi kita akan bahas satu persatu. Yang pertama dari material yang digunakan bro. Jadi materialnya sama, tanggungnya dengan Kaipak 38. Ini menggunakan bahan full G1000. G1000 juga ya. Jadi bahannya semuanya bahan G1000, sama kuatnya. Nah, terus fitur-fitur yang unggulan di tas ini seperti pada umumnya tadi Kaipak kita sempat sebutkan ada large front pocket. Di Abisko Freelove 45 juga kita punya large front pocket di depan. Nah, ini biasanya digunakan sama seperti Kaipak 38, bisa buat menyimpan jaket, setelan raincoat ataupun basically apapun yang perlu quick access ya. Betul di sini. Nah, terus di bagian depan juga kita ada loop buat naro trekking pole. Jadi trekking pole tidak akan gerak-gerak ya, aman lah, tidak akan jatuh ketika sedang tidak digunakan. Dan ini juga mencopotnya gampang sekali karena pakai tali bungee cord. Jadi cukup diselipkan di kantung dan bisa langsung dipasang maupun dicopot anytime di bagian depan. Nah, fitur yang istimewa juga di bagian depan itu tas ini memiliki bukaan samping yang cukup besar. Jadi ketika teman-teman butuh untuk ambil barang di bagian dalam, dia tidak perlu buka dari depan semuanya. Jadi cukup diakses dari samping aja teman-teman, dibuka gini. Nah ini teman-teman bisa langsung mengakses bagian dalam. Jadi bayangannya guys, kalau misalnya suka naik gunung kan mendadak malas banget kita mesti kedepanin lagi carrier kita. Ini kayak dari samping maksudnya Indra seperti itu. Betul. Jadi lebih gampang aksesnya. Tanpa harus membuka dari atas. Misalkan teman-teman kebetulan, sweater gue di dalam nih di bagian tengah. Nah itu tanpa buka kepalanya itu bisa langsung diambil dari sini. Kalau lu taruhnya juga rapi ya. Ya, itu penting sekali ya buat men-organize bawaan teman-teman terutama gitu. Nah, terus ini di bagian kepala sama seperti tadi carrier Kaipak, ini sudah dilengkapi dengan rain cover. Jadi jangan khawatir ketika hujan sudah dilengkapi dengan tambahan rain cover di sini. Lalu fitur yang istimewa juga dari Abisko Freelove 45 adalah back systemnya teman-teman. Ini kentara banget ya bro bedanya sama betul, yang pertama ya? Betul, ini beda banget. Kalau tadi kan Kaipak kita bahas itu namanya fixed back system ya teman-teman, tidak bisa di-adjust. Untuk varian Abisko Freelove 45 memang back systemnya masih sama dengan Kaipak 38 fixed back system. Cuman bedanya adalah di sini dilengkapi dengan air ventilation system. Jadi air ventilation system ini kayak bantal jaringan tambahan yang mencegah badan kita bersentuhan langsung dengan bagian belakang tasnya. Jadi sirkulasi udaranya
jauh lebih besar dibandingkan Kaipak 38. Iya, karena kalau Kaipak 38 tuh cuman kayak seperempat pinggang Ya, lu dan yang itu ada hanya- rongga ya. betul. Kalau ini sepenuh dari punggung lu Sampai ini bawah. terpisah dengan tas. Jadi kayak bener-bener adem gitu. Betul. Nah, teman-teman bisa lihat ini rongganya begini besar ya. Jadi cukup baik sirkulasinya. Ketika dipakai itu teman-teman biasanya kalau yang berkeringat lebih itu dijamin Bantu tidak akan banget ya. lepek ya. I see. Gitu. Nah, back panel sistemnya ini kan baru 2 tas aja nih udah ada ya perbedaan ya nih. Memang itu ada ngaruh nggak ya ke penggunanya tuh mesti yang kayak bentuk tubuhnya apakah lebih slim, apakah lebih tebal gitu, apa ngaruh nggak sih? Kayak pasti kan ada tujuannya nih dengan back panel sistem yang berbeda di luar sirkulasi udara ya. Betul. Nah, kalau dari back panel sendiri sebenarnya dari kedua tas tadi fungsinya sama ya untuk menambah kenyamanan user. Cuman memang benar tadi ada yang perlu kita sampaikan juga untuk back system si Abisko Freeloft 45 ini karena dia menggunakan air ventilation system. Kalau teman-teman perhatikan di sini dia ada sistem rangka menggunakan frame aluminium. Nah, di bagian ujung frame-nya ini, di bagian bawah, itu bisa dibilang ukurannya tidak terlalu besar. Sehingga kalau misalkan tas ini dipakai orang yang badannya cukup bertubuh tebal ya. gemuk, ya, bertubuh gemuk, itu sedikit kurang nyaman teman-teman di bagian pinggang. Karena kan bagian tubuhnya lebih lebar lah dibandingkan tasnya gitu. Nah, ini agak sedikit mengganjal. Jadi kalau dari saya pribadi, kalau misalkan teman-teman memilih yang bertubuh gemuk ya terutama ya, itu lebih baik kita sarankan pakai yang Kaipak 38 back systemnya. I see. Karena kalau nggak mentok-mentok ya, guys, bagian jadi kayak frame ininya daerah belakang lu, pinggang belakang lu betul. bakal kayak sepanjang jalan lu bayangin kalau trekking atau nggak hikingnya cukup panjang kan lumayan nggak nyaman. Ya betul, karena mengganjal di sini teman-teman. Gitu. Jadi penting buat referensi teman-teman memilih Betul. sesuai ukuran tubuh gitu misalnya. Nah, cuman kalau untuk ukuran tinggi badan itu kurang lebih sama dengan Kaipak. Jadi ideal buat tinggi badan 150 sampai 185 cm. Oke. Bisa menggunakan tas ini. Ini ada versi yang women-nya juga. Woman-nya ini juga ada, betul. Oke. Versi Jadi women-nya ada. setiap carrier tuh sebenarnya ada versi yang W. Jadi Betul. ada kalau ada namanya misal Kaipak dengan nomor liternya terus ada W-nya tuh udah pasti buat women ya, stands for women. Ya, betul. Sama Abisko Freeloft 45 juga tersedia buat woman. Oke, dan bedanya lebih kayak minor ya di strapnya. Betul, strapnya dia lebar strapnya lebih kecil dan dia lebih tebal. Sama ukuran ranselnya kurang lebih kecil 2 liter lah dari yang 45 normal. Gitu. Terus di bagian kiri kanannya, di bagian hip strapnya ini juga ada pocket ya teman-teman, ada 2 kiri kanan. Nah, ini teman-teman bisa taruh kamera pocket atau bisa taruh GPS ataupun coklat, ya permen, snack taruh di sini bisa. Ini kiri kanan. Oke, berarti overall sebenarnya fitur depannya sih mirip-mirip ya, sama-sama aja, betul. tapi yang paling membedakan yaitu back panel sistemnya nih guys. Betul. Jadi dan itu sangat penting karena akan menentukan kenyamanan lu selama perjalanan. Betul. Dan untuk tipe Abisko Freeloft 45 ini memang lebih banyak digunakan untuk user yang mendaki gunung. Oke. Ya, jadi kalau buat traveling sedikit kurang cocok karena back system ini ya? technical banget, betul. Oke, kita sekarang ke tas ketiga, tas terakhir dan sekaligus yang terbaru ya bro ya, boleh share? Betul. Yang tas ketiga ini varian ransel namanya Cap 52 ya teman-teman ya. Ini adalah varian ransel terbaru dari Fjällräven. Apa yang istimewa dari tas ini? Yang pertama tadi kita singgung soal bahan. Kalau 2 tas sebelumnya tadi kan 100% bahannya G1000 ya Andrew ya. Nah, ini di sini ada gabungan bahan G1000 dengan bahan Berkshell. Okay. Bahan Berkshell sendiri bahan terbaru dari Fjällräven dengan lapisan waterproof. Jadi benar-benar bahannya lebih waterproof dari G1000. Nah, tas ini menggunakan kombinasi bahan G1000 dan Berkshell. Oke, jadi ini kombinasi setingkat lebih tinggi ya sekarang ya, betul. Daripada G1000 dan yang paling premium lah ya, premium, ibaratnya betul. dari Fjällräven. Oke. Betul. Nah, ini juga kita akan bahas satu persatu fitur istimewanya tadi tas ini apa. Seperti 2 tas tadi pada umumnya, di depannya ada large front pocket. Okay. Nah, ini benar-benar fully front pocket. Jadi benar-benar di bagian depannya tuh luas sekali ya teman-teman, sangat lebar gitu. Jadi isiannya juga banyak, bisa buat jaket dan segala macam keperluan yang bisa dibilang teman-teman butuh akses cepat lah ke bagian sini gitu. Terus juga sama bisa diakses dari samping tanpa harus membuka tutup kepalanya. Oke. Jadi kalau misalkan teman-teman mau ambil sleeping bag, ambil jaket, sweater, apapun yang quick access lah. Iya, itu langsung diakses dari samping. Gitu. Nah, di bagian bawah ini seperti yang tadi kita sampaikan bahan Berkshell.
bagian bawahnya ini bisa lo lihat Dre 100% menggunakan bahan bershell. Jadi lo nggak perlu khawatir ketika lo mendaki gunung di musim hujan ataupun lo taruh di rumput yang basah ataupun daerah yang berlumpur, itu tidak akan rembes ke bagian dalam karena bagian bawahnya sudah 100% waterproof. Oke. Itu spesialnya bahan bershell ini. Gitu. Lalu kita bahas di bagian back systemnya. Oke. Nah ini beda lagi nih. Setiap jenis beda-beda ya. Beda lagi teman-teman. Ya. Nah, ada kayu-kayuannya nih. Ya, emang ini berbeda dengan dua yang sebelumnya teman-teman. Kalau yang dua sebelumnya kan tadi kita jelaskan dia fixed back system kan, tidak bisa di-adjust. Nah, untuk yang Cap 52 ini teman-teman ini adjustable ya teman back systemnya. Jadi bisa disesuaikan dengan tinggi badan penggunanya. Ini bisa buat user dengan ukuran tinggi badan 150 sampai 195 cm. Oke. Nah, ini bagian belakangnya ini bisa dinaikin dan diturunin sesuai tinggi badan ataupun torso si penggunanya. Oke. Gitu. Nah, yang fitur yang kedua yang istimewa dari varian Cap 52 adalah foam yang digunakan. Beda ini, ya paddingnya ini. Iya, paddingnya beda. Ini lebih empuk dan kenyal. Nah, ini juga menyerap keringat dan cepat kering, bro. Dengan dia nggak ada kayak meshnya itu, apakah menjadi lebih memang lebih empuk ya? Tapi apakah lebih gerah atau gimana nih boleh? Kalau dari sisi kenyamanan gerangannya justru enggak. So far gue udah coba tes ini untuk long distance trekking. Ini kita bisa dibilang selama penggunaan untuk long distance trekking itu bagian punggung kita tuh tetap adem gitu loh, nggak gerah gitu, tetap nyaman, adem, dan memang didesain tasnya tuh jatuhnya beban tuh benar-benar di atas pinggang gitu, dan dia stabil, tasnya tuh nggak goyah gitu. Jadi kalau kita bisa pakai gitu ketika beraktivitas naik gunung itu sangat nyaman, distribusi beratnya pas, betul. Sehingga tidak menyebabkan cepat lelah ya. I see. Nah, lalu fitur berikutnya yang istimewa adalah penggunaan frame kayu. Oh iya nih, gue notice ini gue pernah coba pakai Kachka dan ada juga kan ya yang kayu gitu. Nah, betul. Boleh diceritain nggak ini kayu apa? Karena gue sempat kepikiran, waduh kayu pas gue mau bersihin kena air lapuk nggak nih gitu. Oke. Nah, teman-teman perlu tahu ya bahwa Fjällräven brand yang sustainable. Jadi mereka menggunakan material-material berkualitas. Salah satunya penggunaan frame kayu ini. Kayunya sendiri terbuat dari kayu pohon birch, namanya pohon birch. Itu hanya ada tumbuh di Swedia. Mungkin kalau di Indonesia itu kekuatannya sama dengan kayu jati ya teman-teman. Semacam kayu jati kekuatannya. Jadi memang terkenal kayunya itu jenis kayu yang tidak lekang oleh waktu gitu. Jadi nggak akan lapuk. Ya sekalipun dia kena air gitu. Cuman memang disarankan hati-hati, jangan sampai teman-teman menginjak ya. Artinya ketika tasnya lagi terbaring terus diinjak dari atas. Karena tetap namanya kayu ya bisa patah. Ketika melebihi beban dia akan patah. Hanya saja ketika dipakai sebagai supporting back system di tas ini dengan mungkin membawa beban sampai dengan 30 kilo aja ini aman, tidak akan patah. Dan kalau menurut pendapat pribadi gue, kalau pakai carrier yang Fjällräven yang frame belakangnya ini ada kayunya, jadi ada kesan vintage-nya ya. Jadi kalau teman-teman suka lihat websitenya Fjällräven kan awal-awal si Akenodip-nya itu pakainya ada yang kayak kayu-kayu ya, dapat vibe-nya lah seperti itu gitu. Memang terkesan lebih campuran antara modern dan klasik lah. Ya, betul. Vintage gitu. Nah ini salah satu yang menggunakan frame kayu selain Kachka. Kachka 65 juga menggunakan frame kayu. Dan ini teman-teman gak usah khawatir. Banyak juga pertanyaan ke kita, itu frame-nya kira-kira awet nggak tuh, patah nggak tuh? Nah seperti tadi sudah gue jelaskan, ini diklaim sebagai kayu yang kuat juga, setara kayu jati. Jadi teman-teman tidak usah khawatir frame-nya lapuk ataupun frame-nya patah, karena ini tidak akan patah atau tidak akan lapuk dalam jangka waktu yang lama. Oke, ini penggunaannya buat berapa hari nih bro untuk naik gunung, dan kurang lebih tuh gunung yang pas kita daki menggunakan tas ini kayak berdasarkan pengalaman lu tuh tingginya seberapaan sih kira-kira? Ya, untuk Cap 52 ini bisa teman-teman gunakan untuk perjalanan mendaki gunung, itu bisa buat 1 minggu perjalanan ya teman-teman ya. Artinya teman-teman bisa gunakan tas Cap 52 ini untuk membawa tenda dan perlengkapan pendakian untuk kebutuhan trip 1 minggu gitu. Nah itu gunung-gunungnya sendiri ya, kalau untuk gunung-gunung mungkin di atas 3.000 lah, 3.000 atau 3.500 itu rata-rata ketinggian gunung di Pulau Jawa dan Indonesia pada umumnya ya. Nah itu teman-teman silakan gunakan ini sebagai pilihan yang tepat gitu. Ya karena durasi perjalanannya biasanya ya di atas 3 hari 2 malam kalau di luar, terutama di luar Jawa Barat lah ya, mungkin gunung-gunungnya. Oke. Gitu. Nah itu teman-teman silakan gunakan varian tas ini.
Oke, dan ini pasti ada versi yang women-nya juga ya? Iya, sama seperti dua tas tadi. Jadi semua carrier dari VR Raven itu ada versi yang women, yang bedanya lebih di strap ya? Iya, strap karena collarbone-nya antara pria dan wanita kan agak beda gitu. Betul. Dan ini juga sama dilengkapi dengan rain cover ya teman-teman. Jadi semua ransel kita tuh varian rain covernya ada di bagian kepala sini. Walaupun khusus yang cap ini resistensi terhadap air itu setingkat lebih tinggi di atas ya, karena betul. Menggunakan Berkshire dan G1000 gitu. Dan bawahnya purely Berkshire ya. Berkshire, betul. Oke. Nanti mungkin kita juga bisa jelaskan atau mungkin bisa kasih sepintas gambaran mengenai daya waterproofnya, Bro. Oke, kita visualisasiin ya. Betul. Oke, jadi apa nih kesimpulannya? Kalau takeaways-nya gue sih intinya kalau VR Raven Carrier itu matters banget untuk menentukan back panel system yang sesuai dengan profil kita ya. Betul. Karena kalau sampai pilihnya salah, nggak sesuai dengan postur tubuh lu atau nggak bentuk tubuh lu, itu akan ya kurang nyaman ya gitu. Nah, untuk harganya gue langsung taruh aja di screen jadi lu bisa lihat, atau nggak lu bisa klik juga linknya di deskripsi dari video ini, karena via.id adalah retailer resmi dari VR Raven ya, dan betul. Terdaftar di situs VR Raven. Tapi kalau misalnya teman-teman pengen tahu lebih lanjut terkait VR Raven di Indonesia, bisa follow Instagramnya di mana? Ya, di @articsource.id. Oke, udah tahu ya Instagramnya, tapi lu juga bisa nanya-nanya kok di IG kita di Wear Indonesia Official, atau nggak kalau lu mau tanya-tanya lebih lanjut lagi, tulis aja di kolom komentar dari video ini, atau nggak DM tadi yang di Instagram kita ya. Thank you and until next time.